Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akmalan nasi khalqa wa khuluqa. Amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah di mana saja berada, semoga kalian selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, dan semoga kalian selalu mendapatkan rizki yang besar dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah dengan ciptaan yang paling sempurna. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah dengan ciptaan yang akmal. Akmalnya, diciptakannya baginda Nabi tidak ada banding. Dilihat dari segi fisiknya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah akmalan nasi khalqa. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tampan rupawan, tidak ada sedikit pun kekurangan. Tapi yang terpenting, yang harus sama-sama kita ketahui, bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ketampanannya saja yang sempurna, tapi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang luar biasa hebatnya. Akhlak yang paling sempurna dari sekian banyak manusia adalah akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Perhatikan baik-baik. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak sekali-kali aku utus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kenapa ayatnya bukan rahmatan lil mu'minin, tapi rahmatan lil alamin? Ini harus benar-benar kita pahami. Para pemirsa rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu diragukan lagi. Dan kita dilarang untuk meragukan akhlak baginda Nabi. Kita wajib percaya bahwa akhlak baginda Nabi adalah akhlak yang paling mulia dibandingkan dengan akhlak-akhlak makhluk yang lain. Dengan ini, saya Al-Fakir Muhammad Khairuddin kembali mengingatkan kepada orang-orang yang masih belum memahami tentang masalah perhabiban, khususnya Habib kaum Ba'lawi. Kita harus tahu bahwa apakah benar kaum Ba'lawi ini adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini para kiai-kiai yang sampai detik ini masih belum memahami. Kita tidak perlu berpanjang lebar untuk berbicara, apalagi hanya mengandalkan surah Wal-Ifadah. Surah Wal-Ifadah itu adalah bukan untuk kalangan kita para ulama,
Sughra wal ifadah itu adalah bisa diamalkan oleh orang-orang awam, oleh orang-orang yang tidak berpengetahuan. Sedangkan bagi kita para alim ulama, sughra wal ifadah itu harus digali lebih lanjut secara ilmiah. Yang jelas bahwa permasalahan Habib Ba'lawi ini adalah benar atau tidak keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini pisang dari sejak dahulu kala sampai yaumul qiyamah. Ini pisang ketika ditanam tetap akan tumbuh pisang. Begitu pula pohon-pohon yang lain, mau ditanam di mana saja, tumbuhnya seperti pisang, tetap tumbuhnya pisang. Para pemirsa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Saya ingatkan kepada para ulama yang masih detik ini belum memahami terhadap masalah kaum Ba'lawi. Lihat, akhlak apa yang mereka lihat oleh kalian? Akhlak baikkah atau akhlak jelekkah? Lihat pengajian-pengajian mereka kaum Ba'lawi. Ilmu yang mana yang telah diambil oleh umat? Ilmu yang dibawa oleh baginda Nabi atau bukan? Kalau kita semua memahami dalam hal ini, sungguh kita tidak perlu lagi untuk neka-neko di dalam masalah pernasaban Habib Ba'lawi. Para pemirsa rahimakumullah, layakkah wahai para kiai, Hadrati Syekh Kiai Haji Imaduddin yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka selebar-lebarnya dengan ilmu yang mumpuni, dia membongkar tentang nasab kaum Ba'lawi adalah putus dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalian katakan bahwa Kiai Haji Imaduddin setan. Lalu kalian katakan bahwa Kiai Haji Imaduddin Dajjal. Lalu kalian katakan bahwa Kiai Haji Imaduddin adalah orang bodoh. Layakkah kata-kata ini? Layakkah seorang ulama menyatakan kepada Kiai Haji Imaduddin demikian? Sungguh tidak layak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Para pemirsa di mana saja berada, berjalanlah kalian di muka bumi ini dengan jalan yang telah ditempuh oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang diridhai oleh Allah. Baginda Nabi berjalan di muka bumi tidak pernah memberi madarat. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di atas bumi tidak pernah memberi sakit kepada orang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.